Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bagi kalian di rumah dan juga untuk orang tua serta keluarga kalian. Selamat bertemu di kelas matematika. Di awal tahun pelajaran baru di semester ganjil ini, matematika menyajikan atau menyuguhkan kepada kita dengan tema bilangan. Bilangan bulat dan nanti akan ada bilangan pecahan juga. Tapi fokus kita untuk saat ini adalah bilangan bulat. Suster berharap kalian di rumah tetap bersemangat walaupun belajar dari rumah. Karena belajar untuk masa depan adalah belajar tanpa batas ruang dan waktu. Sekarang kalian di rumah dan suster juga berada di sekolah. Anak-anak, kalau berbicara tentang bilangan tentu sudah tidak asing, karena sejak kecil kita sudah diajarin bagaimana berhitung. Nah, fokus kita di awal semester ganjil ini di kelas 7 adalah tentang bilangan bulat. Nanti seperti apa bilangan bulat, kita akan dalami bersama di dalam materi ini nanti. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan materinya, kita tahu dulu kompetensi dasarnya atau pengetahuan dasar apa yang akan kita capai dengan mempelajari tentang bilangan. Nah, di sini di slide ini anak-anak yang terkasih sudah ada 5 KD atau kompetensi dasar. Nanti kalian silakan baca sendiri apa yang ingin dicapai dalam materi bilangan bulat ini. Jadi suster kasih kesempatan kalian untuk setelah suster memberi penjelasan, silakan mengulangi buka video ini nanti dan membaca lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain kompetensi dasar, tapi kita juga harus tahu anak-anak untuk apa kita belajar tentang bilangan bulat. Nah, di sini yang pertama menyatakan besaran sehari-hari yang menggunakan bilangan bulat. Pasti kita akan temukan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bilangan bulat. Tujuan yang kedua, menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, termasuk operasi campuran dengan mengaitkannya dalam kejadian sehari-hari. Terus yang ketiga, menjelaskan konsep bilangan berpangkat. Jadi ini dalam konteks bilangan bulat ya, berpangkat lagi. Terus menjelaskan masalah sehari-hari atau menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan dan operasi bilangan bulat. Jadi itu anak-anak tujuan untuk apa kita mempelajari bilangan bulat. Jadi nanti silakan dibacakan sendiri lagi untuk mendalami tentang tujuan. Nah, anak-anak, di dalam bab 1 ini nanti tentang bilangan bulat ini setidaknya ada 4 subtopik yang nanti kita akan pelajari bersama. Yang pertama itu mengenal bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Yang kedua itu penjumlahan bilangan bulat. Nah, yang ketiga pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, operasi hitung campuran. Campuran artinya nanti di dalam satu soal itu ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Itu yang namanya operasi campuran. Oke, anak-anak kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mulai dari subtema yang pertama tadi ya. Anak-anak mengenal bilangan bulat. Oke. Sekarang
Pertama, satu, mengenal bilangan bulat positif dan negatif. Nah, sekarang kita lihat, dia katakan, disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, 5? Nah, disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5? Nah, kalau kita lihat pada garis bilangan anak-anak, kita lihat ini letaknya 0 di sebelah kiri, terus ini yang panah ke kanan warna kuning, mulai dari angka 1 sampai 10 itu ternyata itu namanya bilangan asli. Jadi bilangan asli itu mulai dari bilangan 1 dan seterusnya. Jadi ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu bilangan asli. Nah sekarang yang kedua dia katakan bilangan. Ini ada panah yang warna biru. 0, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ke kanan itu ternyata itu dinamakan bilangan cacah. Nah jadi kalau yang namanya bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dengan 0. Kalau bilangan asli, bilangan yang dimulai dengan 1. Oke, itu ya anak-anak ya. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Nah, kita lihat pertama itu adalah suhu. Ini ada gambar termometer. Ini pakai Celsius, di sininya F Fahrenheit. Nah, dia katakan di dalam termometer ini kalau suhu 15 derajat di bawah 0 ditunjukkan dengan ini, ditunjukkan dengan panah ini ya. Ini ada 0 di sini min 10, di sini min 20. Nah, kalau di bawah 15 derajat berarti suhunya itu berada di antara 10 min 10 dan min 20. Jadi di antara min 10 dan min 20. Jadi letaknya di sini di tengah-tengah. Di antara min 10 dan min 20. Nah sekarang kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Nah kita perhatikan gambar ini kedalaman laut. Di sini permukaan lautnya ditunjukkan dengan garis yang ada 0 ya. 0 ini permukaannya. Lalu di sini skalanya itu 20, min 20, min 40, min 60 karena dia bilang 80 meter di bawah permukaan laut berarti dia negatif. Negatif 80 adanya di sini ya. Yang ditunjukkan oleh panah ini. Oke. Jadi semua yang ada di bawah 0 itu adalah negatif. Yang di atasnya 0 itu adalah positif. Oke. Anak-anak kita lanjut. Nah, anak-anak, sekarang bilangan bulat dapat digambarkan pada garis bilangan. Nah, sekarang kita lihat ini garis bilangannya. Ini ada panah kanan, panahnya kiri, ujungnya ada panahnya. Terus di tengah-tengahnya ada titik 0. Nih, ada titik 0. Lalu ini garis yang panahnya ke kanan menunjukkan bilangan bulat positif, jadi arahnya ke kanan. Jadi sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau sebelah kiri dari 0 adalah bilangan bulat negatif. Jadi arahnya ke kiri terus. Nah, oke. Jadi kita akhirnya menunjukkan di sini pengertian bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Nih.
Nah, ini 0, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya nanti itu adalah bilangan bulat yang lebih dari 0, itu yang bilangan positif. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Nih, lihat. Dia ada di sebelah kirinya 0. Tuh. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Tuh. Itu adalah bilangan bulat negatif. Oke. Nah, anak-anak, sekarang coba kita perhatikan bagaimana cara membaca bilangan-bilangan berikut. Di sini ada tabel, di sini bilangannya, ini cara membacanya. Kalau ini jelas, bilangan 7 dibaca 7, bilangan 8 ya dibaca 8, 11 dibaca 11. Nah, ini negatif 7. Nah, dibaca negatif 7. Jadi ada tanda negatif di depannya atau tanda kurang. Ini negatif 8. Yang ini negatif 11. Nah, jadi ada perbedaan cara membaca bilangan positif dan negatif. Kalau bilangan positif tanpa menyebut positif di depannya. Kayak ini tidak perlu menyebut positif 7, tapi langsung disebut 7, 8, 11. Tapi begitu di negatif harus wajib sebut negatif 7, negatif 8, negatif 11. Nah, begitu juga dalam menulis nanti anak-anak. Kalau dia bilangan negatif, tidak boleh lupa menulis tanda kurang di depannya. Nih. Begitu juga dalam membacanya atau menyebutkan selalu disertai kata negatif. Itu perbedaannya. Kalau positif gampang, tinggal sebut 7, 8, 11, 10, 5, dan seterusnya. Tapi kalau negatif selalu disertai kata negatif. Negatif 7, negatif 8, negatif 11, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi begitu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, anak-anak, kita lihat pada garis bilangan yang ada. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Nah, di panah yang atas yang warna merah, ditulis semakin ke kanan, semakin besar. Ya benar kan? Semakin ke kanan dari 1 ke 2, pastilah 2 lebih besar dari 1. Jadi terus 3, naik terus 4, naik 1, naik 1 terus sampai dengan 10 dan seterusnya. Ke kanan pasti dia akan terus semakin besar bilangan itu. Tetapi kalau kita lihat sebaliknya di panah yang warna biru, nah semakin ke kiri bilangan itu semakin kecil. Lihat ini. Dari 10 ke 9, 9 ke 8, 8 ke 7, 7 ke 6, 6 ke 5, 5 ke 4, dan seterusnya dia semakin kecil. Jadi bilangannya itu dari kanan ke kiri itu semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan itu bilangannya semakin besar. Oke ya, mengerti? Kita lanjut. Nah, anak-anak yang terkasih, kalau tadi itu garis bilangannya bilangan positif semua ya. Bilangan positif semua. Sekarang kita lihat garis bilangan yang ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0, ada bilangan bulat positif. Nah, kita lihat di sini tadi sudah dijelaskan di awal
Kalau yang di sebelah kanan 0 itu adalah bilangan bulat positif, yang di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat di panah yang warna merah, jadi semakin ke kanan bilangannya semakin besar. Nah, ini jadi misalnya ini, mulai dari min 6. Jadi antara min 6 dan min 5 itu, min 5 itu lebih besar. Antara min 5 dan min 4, pasti min 4 lebih besar karena berada di sebelah kanannya min 5. Atau min 4 dengan min 1. Nah, pasti min 1 lebih besar. Karena min 1-nya berada di sebelah kanan dari min 4. Nah, begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, sebaliknya, semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Nah, kita lihat panah nih yang warna ungu. Yang warna ungu, kita lihat nih dari 6 positif, ini positif yang 6 ini terus ke kiri. Nah, kita lihat antara 0 dengan min 1. Karena min 1 berada di sebelah kiri 0, berarti min 1-nya lebih kecil dari 0. Atau 0 lebih besar dari min 1. Atau min 3 dengan min 2. Nah, min 3-nya lebih kecil daripada min 2. Alasannya apa? Karena min 3 berada di sebelah kiri dari min 2. Atau sejak gini, min 4 dengan min 1. Nah, jangan lihat angka 4-nya, tapi minnya itu. Nah, berarti min 4 lebih kecil daripada min 1. Alasannya, karena min 4 itu berada di kirinya min 1, min 2, min 3. Oke, jadi semakin ke kiri bilangan semakin kecil, sedangkan semakin ke kanan bilangan itu semakin besar. Nah, di sini kalau disimpulkan, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan selalu lebih kecil dari bilangan di sebelah kanannya. Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, tadi kita kan berbicara soal bilangan yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini untuk menyatakan perbandingan. Nah, kita di sini disuguhkan dengan yang namanya simbol. Simbol untuk perbandingan. Yang pertama ini tanda V yang menghadap ke kanan ini, terbukanya ke kanan, ini dibaca kurang dari. Nah, kurang dari. Kalau yang menghadapnya ke kiri atau terbuka ke kiri, dibaca lebih dari. Kalau ini biasa, ini kan tanda sama dengan. Anak-anak biasa pakai. Ingat yang di atas, yang terbukanya ke kanan, itu dibaca kurang dari. Yang terbuka ke kiri dibaca lebih dari. Ini tanda-tanda ini sangat penting untuk nanti anak-anak menjawab soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan dua bilangan bulat atau lebih. Oke, ini ya nanti dilihat baik-baik. Kalau yang ini kurang dari, yang terbuka ke kanan, yang terbuka ke kiri lebih dari. Kalau ini sama dengan. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, ini lihat, ayo dibaca. Di sini ada contoh seperti contoh gitu. 4 lebih dari 2. Nih, kenapa? Karena 4 terletak di sebelah kanan 2 pada garis bilangan. Sekarang ini, 1 kurang dari 5. Nah, karena 1 terletak di sebelah kiri 5 pada garis bilangan. Jadi
1 itu lebih kecil, kurang itu atau sama dengan lebih kecil dari 5. Nah, sedangkan yang ketiga ini min 6 kurang dari min 2. Atau kalau dibaca lagi min 6 lebih kecil dari min 2. Karena apa? Karena min 6 terletak di sebelah kiri min 2 pada garis bilangan. Terus yang berikut, min 4 lebih dari min 6. Min 4 lebih dari min 6. Karena min 4 terletak di sebelah kanan min 6 pada garis bilangan. Nah, begitu anak-anak bisa nanti dibuatkan contoh sendiri. Dikembangkan materi ini, kalian sudah dilengkapi dengan buku paket, buku LKS silakan dibaca. Nah, oke. Jadi materi kita yang untuk bilangan bulat, konsepnya seperti itu dulu secara singkat. Nanti silakan kalian baca di buku paket dan buku LKS, ada ringkasannya di sana. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pagi ini, Suster akan memberikan tugas juga, oke? Nah, ini tugas yang harus kalian selesaikan hari ini juga. Kan waktunya masih banyak, jadi kalian selesaikan pekerjaan hari ini dan nanti langsung dikirim melalui Google Classroom, kelas matematika, tapi di tugas ya, jangan di forum. Nah, ini soalnya kerjakan soal latihan 1 dari buku paket halaman 6 nomor 1 sampai 6. Jadi hanya 1 sampai 6 karena ini materi yang kita sudah jelaskan. Kita sudah bahas tadi di slide. Lalu, biasanya pertanyaannya begini, kerjakan di mana, Suster? Nah, ini kerjakan di kertas folio bergaris. Nah, supaya rapi kan. Kerjakan di kertas folio bergaris, lalu Suster minta tulis pakai ballpoint. Jangan pakai pensil ya, nanti susah dibaca. Jadi tulis pakai ballpoint. Nah, Suster tulis soal enggak? Nah, ini tidak perlu menulis soal anak-anak, tidak perlu. Tetapi kalian menggunakan cara. Misalnya gini, ada soal cerita, kalian menjawabnya begini cara kerjanya, prosedurnya. 1, diketahui. Lalu yang kedua, diketahui, ditanyakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyelesaian dan jawab. Selalu kata jadi, begitu terakhir. Karena kita belajar matematika itu artinya belajar menyelesaikan masalah dengan kesimpulan terakhir. Jadi, begitu. Selalu ada kata jadi. Nah, Suster minta pekerjaan ini diselesaikan hari ini juga, supaya tidak menumpuk. Karena sebentar lagi kalian ada pelajaran berikutnya, besok pelajaran lain lagi. Jadi pekerjaan hari ini diselesaikan hari ini mumpung jamnya masih cukup. Ya, bisa kan anak-anak ya manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, selamat belajar, tetap semangat walau belajar dari rumah. Salam sehat, sukses terus. Oke, terima kasih. Kita tutup pertemuan kita pagi ini dengan doa penutup. Mari kita melepaskan segala sesuatu dan kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan izinkan Suster untuk memimpin doa secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu bagi kami dalam jam pelajaran ini. Semoga apa yang kami sudah dapat berguna untuk kehidupan kami selanjutnya.
dan berilah kami untuk tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, sehingga pada akhirnya kami memperoleh kesuksesan, karena Engkau yang kami puji hari ini selalu dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.